Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan kita memohon pertolongan kepadanya dan kita memohon ampun atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan diri-diri kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah jadikan dia tersesat karena memang perbuatannya tidak baik, fala mudhillalah fala hadiyalah. Maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita semuanya bersaksi bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-26. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatinya, beliau berkata meriwayatkan atau beliau mengatakan al-hadis as-sadis wal 20 di hadis yang ke-26 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian di tubuh manusia harus disedekahi, berhak disedekahi. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari di mana matahari terbit itu wajib bagi kita semuanya untuk mensedekahinya. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Memperbaiki hubungan di antara dua orang yang bertikai itu bernilai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilahu 'alaiha atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu saudaramu untuk menaiki hewan tunggangannya atau engkau membawakan barang yang dia bawanya ke atas tunggangannya, itu bernilai sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Dan kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu juga bernilai sedekah. Wa bikulli khutwatin yamshiha ila sholati sadaqah. Dan setiap langkah yang dilangkahkan untuk pergi ke masjid maka itu bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga bernilai sedekah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih senada atau mirip-mirip dengan hadis yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Bahwasannya sedekah tidak harus berupa harta, tidak harus berupa benda, tapi kebaikan yang kita kerjakan bisa bernilai sedekah. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah." Setiap persendian, sulama itu artinya adalah persendian. Setiap persendian yang ada pada tubuh kita itu berhak atau wajib kita sedekahi. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khalaqallahu Adam ala 60 wa 300 mafsil
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam memiliki 360 sendi. Dan ini tidak berlaku hanya Nabi Adam saja, termasuk juga keturunannya memiliki 360 persendian. Seorang syekh pernah bercerita bahwasannya ada seorang ahli persendian dari Eropa, profesor ahli persendian dari Eropa. Syekh ini bercerita bahwasannya berapa jumlah persendian dalam satu tubuh manusia. Sang profesor mengatakan jumlahnya ada 360. Enggak kurang tak? 301 paling, enggak kurang. Enggak kelebihan tak? Enggak lebih. Kapan kamu mengetahui hal itu? Setelah penelitian 120 tahun lamanya. Dan baru diketahui secara pasti bahwasannya jumlah persendian dalam tubuh manusia ada 360 sendi, itu sekitar 50 tahunan belakangan ini. Apa kata syekhnya? Kalau kami kaum muslimin mengetahui bahwasannya satu tubuh manusia memiliki 360 persendian, itu sejak 1400 tahun yang lalu disebutkan oleh Rasul kami dalam hadis yang sahih, maka masuk Islamlah ahli persendian dari Eropa ini. Saya lupa nama syekhnya, beliau bercerita seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, termasuk juga keturunannya, dalam satu tubuhnya 360 sendi. Faman dzakarallaha ta'ala, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamidallah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa hallalallah, dan berucap la ilaha illallah, wa sabbahallah, dan bertasbih subhanallah, wa anzala hajaran an tariqil muslimin, dan menyingkirkan batu dari jalan kaum muslimin, au azala syaukatan, atau menghindarkan duri, au azala azman, atau menyingkirkan tulang yang mengganggu di jalan, au amra bil ma'ruf, atau menyuruh yang baik, menyuruh kepada kebaikan, au naha an munkarin, atau melarang dari kemungkaran. Uddidatil kasitin wa 300 sulama amsa min yaumihi, maka 360 persendian tersebut telah dihitung sedekahnya di hari itu. Wa qad zuhsiha nafsuhu minan nar, dan dia telah menyelamatkan dirinya dari neraka. Ini senada dengan hadis yang kita pelajari di pekan yang lalu, karena sama-sama membahas bahwasannya sedekah tidak selalu berupa harta benda. Orang berzikir alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain, ada pahala sedekah di situ. Dengan jalan, ada batu di jalan, kalau kena orang jatuh, disingkirkan, insyaallah salah satunya dapat pahala sedekah. Tidak hanya batu, ada ranting di jalan, disingkirkan, maka bernilai pahala sedekah. Ada pahala sedekah di situ. Kemudian ada duri misalnya, kita singkirkan, ada pahala sedekah di situ. Biasanya sering kita lihat di jalan ada bangkai tikus. Di sini ada apa enggak? Bangkai tikus jarang saya temui di sini. Tapi kalau di pemukiman yang cukup padat penduduk, biasanya kita mendapati bangkai tikus banyak dibuang di jalan, dan ini sangat mengganggu. Kemudian menyeru kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, itu semuanya ada pahala sedekah di situ. Wa fihi aidan,
Dan juga min hadithi Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada hadis dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama ahadikum shadaqah. Setiap pagi masing-masing dari persendian kita itu harus disedekahai. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih ada pahala sedekah di situ. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan la ilaha illallah bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap ucapan Allahu Akbar itu bernilai sedekah. Wa amru bil ma'ruf as-sadaqah wa nahy 'anil munkar sadaqah. Menyeru kepada kebaikan sedekah, melarang kepada yang mungkar sedekah. Wa yujza min dzalika rak'atani yarka'uhuma fid duha. Dan mencukupi itu semuanya, sedekah bagi 360 persendian itu tercukupi dengan 2 rakaat salat duha. Maka dan para jamaah sekalian, salat duha ini mungkin sunnah yang jarang kita kerjakan. Orang banyak yang lalai. Dan disebutkan dalam riwayat ulama bahwasannya salat duha ini memang ulama berselisih pendapat apakah dia termasuk sunnah atau tidak. Tapi yang kuat, yang rajih, yang benar adalah salat duha ini termasuk sunnah. Apakah bisa meluaskan rezeki? Para jamaah sekalian, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu niatnya tidak untuk tujuan dunia. Contoh misalnya orang yang ingin meluaskan rezeki, sedekah misalnya. Sedekah niat awalnya adalah kita ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita ikhlaskan lillahi ta'ala, maka insyaallah Allah akan berikan keutamaan-keutamaan yang lain. Atau orang menyambung silaturahmi termasuk pembuka rezeki. Niat kita adalah menyambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita niatkan, maka masalah rezeki insyaallah akan datang dengan sendirinya. Begitu pula dengan salat duha. Kita niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dunia akan mengikuti. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, segala jenis perbuatan amal soleh yang itu ada manfaat duniawi, sedekah ada manfaat duniawi, meluaskan rezeki salah satunya, dan silaturahmi dan lain sebagainya. Itu semuanya kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan mengikuti. Dunia akan mengikuti tanpa kita niatkan dunianya. Tapi kalau kita niatkan dunia murni, bisa jadi pahalanya kita nggak dapat. Intinya para jamaah sekalian, apapun ibadah yang itu memiliki keutamaan dunia, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dunia insyaallah mengikuti meskipun tidak kita niatkan. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid salah seorang ulama yang beliau juga mensyarah kitab Umdatul Ahkam mengatakan, ay yakfi min hadhihi as-sadaqat an hadhihi al-a'dha' rak'atan. Fa inna as-salata 'amalun li jami'i a'dha'il jasad. Cukup untuk seluruh sedekah anggota badan itu dengan 2 rakaat salat duha. Karena salat termasuk amal perbuatan seluruh anggota badan. Kalau kita sholat, seluruh sendi engsel insyaallah bergerak. Fa idza shalla faqad qama kullu 'udwin biwadhifatihi wallahu a'lam. Dan kalau seseorang itu sholat, maka setiap anggota badan, setiap engsel, setiap persendian itu pasti melaksanakan tugasnya. Orang rukuk itu berapa sendi yang gerak? Pasti banyak. Orang sujud berapa persendian yang gerak itu pasti banyak, dan semuanya.
Wa qala Ibnu Abbas berkata ketika mentafsirkan surat At-Takatsur ayat yang ke-8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pasti kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang pernah diberikan. Qal an-na'im sihhatul abdan. Na'im salah satunya adalah kenikmatan kesehatan badan. Wal asma'i wal absar, dan kesehatan pendengaran dan penglihatan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda bahwasannya ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mayoritas manusia lalai dari nikmat itu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Orang itu kalau sehat dan waktunya luang, apalagi anak muda. Pemuda itu kalau sehat dan waktunya luang itu meresahkan, memprihatinkan. Apa yang dilakukan para pemuda di zaman ini terutama, kalau dia sedang istilahnya gabut, sedang nggak ada kerjaan, pasti banyak hal negatif yang dia kerjakan. Entah itu bikin geng-gengan, entah itu bikin tindakan-tindakan yang anarkis dan lain sebagainya. Maka kesehatan dan waktu luang ini harus kita manfaatkan, karena ujung-ujungnya kita akan ditanya tentang semua yang Allah berikan kepada kita. Yas'alullahu al-ibada fima ista'maluha wa huwa a'lamu bidzalika minhum. Allah Subhanahu wa taala, ini Ibnu Abbas melanjutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada seluruh hamba-hambanya tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu. Allah lebih tahu tentang hambanya. Kenapa Allah bertanya? Karena memang para jamaah sekalian, manusia seringkali lupa dan lalai, dan Allah Maha Adil. Maka ditanya tentang nikmat yang pernah diberikan seperti ini seperti itu. Maka seorang hamba yang soleh, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjawab dengan jawaban yang memang selama ini dia kerjakan amalan itu. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, apa yang kita dengar, seluruh perkataan ucapan yang kita dengarkan, baik, yang buruk, yang sedang-sedang, yang pertengahan, penglihatan, apapun yang kita lihat, dari yang baik sampai yang buruk, yang pertengahan, dan fuad, dan juga hati, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruh itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati para jamaah sekalian, karena setiap detik, setiap waktu itu tertulis dalam catatan amal perbuatan kita. Kapan dia angkat? Ya ketika orang tidur sampai dia bangun lagi. Ketika orang itu gila sampai dia sadar lagi. Atau tatkala anak itu masih kecil sampai dia dewasa. Makanya kalau kita sudah terlanjur hidup di dunia ini, ya sebenarnya ya tidak bisa mati lagi sudah. Akan terus hidup selamanya. Lah kok kemarin ono wong mati misalnya, itu enggak meninggal tapi pindah alam. Karena Allah bikin alam itu banyak sekali. Ada alam roh sebelum kita diciptakan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada kita semuanya. Kemudian saat kita roh kita ditiupkan di dalam perut ibu kita, alam janin. Kemudian tatkala kita lahir di dunia seperti ini. Nah, setelah ini tatkala seorang meninggal, alam barzakh, perpindahan, transit. Kemudian
hari kiamat, pindah ke alam akhirat, dan semoga kita semuanya termasuk orang yang selamat tatkala di akhirat nanti, amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu panjang kita bahas di sini karena sudah mencakup arti dari hadis yang telah kita pelajari. Yang dapat kita petik dari hadis ini adalah bahwasannya seluruh persendian yang ada dalam tubuh manusia itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tatkala kita tidak punya persendian, orang itu kaku semua gini ya, kaku terus badannya kayak kayu gitu. Enggak ada persendian sama sekali. Gimana caranya main bola? Gimana caranya ngulek sambal? Gimana caranya orang itu bisa lari, bisa jalan? Itu semuanya gampang karena kita punya persendian. Orang itu kalau persendiannya apa namanya itu? Kalau persendiannya enggak bisa ditekuk, namanya apa itu biasanya? Kram atau apa? Samurat atau apalah, persendiannya enggak bisa nekuk. Itu enggak enaknya luar biasa. 360 sendi, satu saja sendi yang kaku itu pasti kita sangat kesusahan. Dengkulnya misalnya, dengkulnya nggak bisa nekuk, sikunya lurus terus gini atau nekuk terus gini, repot hidup itu. Maka itu nikmat Allah yang perlu kita syukuri dan seringkali kita lalai. Yang kedua adalah anna shadaqata la tanhasiru fil mali wa in kana huwal aslu fil bab. Bahwasanya sedekah itu tidak selamanya berkaitan dengan harta, tidak selamanya harus dengan duit. Bagi yang punya duit, dengan duit monggo silakan, itu lebih bagus. Bagi yang punya duit nggak punya, ya sudah, bisa dengan amal soleh yang lain. Insya Allah ada pahala sedekah. Yang ketiga, al-hasu 'alal mudawamati 'ala nawafili kulla yaum. Yaitu kita dimotivasi agar selalu dan senantiasa untuk mengerjakan perbuatan sunnah setiap hari tanpa kita harus bosan, tanpa kita merasa blenger. Kemudian yang selanjutnya adalah hasul muslimi ala an yas'a fi sulhi bainan nas wala yamalu dzalika abadan, yaitu memotivasi kepada kita semuanya bahwasannya kita harus senantiasa mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Jangan lewat di jalan ada teman yang tengkar, didamaikan. Insya Allah ada pahala sedekah di situ. Kemudian atau misalnya ada teman dari hutan bawa rumput atau bawa ramban-ramban, dinaikkan ke motornya, kesusahan, jenengan bantu, insya Allah ada pahala sedekah di situ. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita ambil adalah da'watul muslimi ila i'anati ghairihi mimma yahtaju ilaihi, yaitu seseorang muslim tidak masalah, tidak mengapa jika dia memang butuh bantuan saudaranya untuk saling membantu. Bahkan tidak hanya sesama muslim, sama orang kafir pun kalau kita bertetangga dia butuh bantuan, kita bantu. Apalagi kalau sesama muslim, itu lebih menguatkan persaudaraan sesama muslim. Kemudian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah selanjutnya, yaitu kita dimotivasi untuk selalu dan senantiasa mengucapkan kalimat yang baik, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Jangan sampai dari mulut kita keluar misuh-misuh misalnya. Saya itu pernah melihat ada anak kecil, masih kecil sekali, tapi sudah bisa ngomong. Diajari misuh sama entah masnya atau siapa, digendong gitu ya, diajari misuh-misuh. Nah, bayangkan kalau anak kecil ini yang tadinya nggak bisa misuh-misuh, diajari misuh, kemudian sehari dia misuhnya 70 kali aja. Buka lawang, misuh-misuh terus itu. Sehari 70 kali misalnya misuhnya. Dia hidup 80 tahun misuh-misuh setiap hari misalnya. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian para jemaah sekalian, bahwasanya kalimat yang baik itu tidak hanya berupa zikir. Kalimat yang baik adalah seperti kita menghibur saudara kita. Kita menjenguk orang sakit misalnya. Dihibur, sabar ya Mas, sampeyan lorong ini insyaallah dosanya dihapuskan. Yang penting sampean sabar ya Mas yo, sabar ya Mbak yo, sampean insyaallah dosanya dihapuskan nek sabar. Jangan sampai ditakut-takuti. Mas, sampean sakit apa ini Mas? Yo sesek terus dek. Wah, hati-hati Mas. Tonggoku ingin iki 3 dina mati Mas. Jangan sampai ditakut-takuti. Ucapkan ucapan yang baik, yang menghibur. Kalau kita nggak bisa membahagiakan orang lain, minimal jangan menyakiti. Kalau kita belum bisa memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, minimal jangan memasukkan kesedihan atau kejelekan dalam diri orang lain. Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini yang selanjutnya adalah bahwasanya menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk ibadah. Sebaliknya, orang yang menaruh gangguan di jalan itu perbuatan yang berdosa. Kemudian yang selanjutnya adalah banyaknya kebaikan yang bisa kita ambil, banyaknya perbuatan baik yang bisa kita lakukan meskipun tanpa harta. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis yang as-sabi'u ishrun, hadis yang ke-27. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluqi wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi nas. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa adalah yang mengganjal di jiwamu, di dalam dirimu, dan engkau enggak suka kalau orang lain tahu. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Wabisah, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ji'ta tas'alu anil birri. Datang sahabat Wabisah ke Rasulullah. Rasulullah sudah tahu. Kamu datang tanya kebaikan kan? Faqultu na'am. Oh iya, Rasulullah. Faqal istafti qalbak, tanyalah hatimu. Al birru matma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan adalah yang hatimu itu tentram, nyaman dengan hal itu. Watma'anna ilaihil qalb, dan yang jiwa dan hati itu tenang. Ada perbuatan ini dosa apa enggak? Kita tanya hati kita. Kalau hati kita tenang, kalau jiwa kita nyaman, maka itu bukan termasuk apa? Bukan termasuk dosa dan termasuk kebaikan. Ini kalau hati nuraninya masih hidup. Wal ismu mahaka fi nafsi, dan dosa adalah yang mengganjal di hati. Wa taradada fi sadri, dan menggaruk di dada. Wa naftakan nasu waftauk, meskipun manusia seluruhnya bilang oh ini enggak apa-apa, ini bagus ini. Hadisun hasanun rawainahu min musnadai al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bisanadin hasan. Baik para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang atas hadis yang pertama adalah bahwasanya kebaikan itu adalah husnul khuluq. Kebaikan itu adalah kita berakhlak yang mulia. Dan dosa adalah yang menggaruk, yang mengganjal di jiwa, dan kita enggak mau semua orang mengetahuinya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib,
Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah termasuk kebaikan engkau menolehkan wajahmu ke timur dan barat. Tetapi kebaikan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, juga beriman kepada malaikat dan kitab-kitab dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta itu dengan sukarela, dengan senang hatinya. Dzawil qurba wal yatama, kerabat-kerabat dekatnya dan orang-orang yang yatim dan orang-orang yang miskin. Wa ibnus sabil dan orang-orang yang terputus di tengah jalan bekalnya, belum nyampe ke tujuannya, bekalnya habis. Zaman sekarang gampang, order Gojek bayar di rumah. Oh, dulu gak bisa. Wasailin, dan juga orang-orang yang meminta-minta. Wafir riqab, dan orang-orang yang berusaha untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan orang-orang yang melaksanakan salat dan membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang senantiasa menepati janjinya jika mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang bersabar tatkala musibah. Wad-dharra, musibah dan juga ujian-ujian. Wa hinal ba's, dan tatkala genting. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang jujur, yang siddiq, dan orang-orang yang bertakwa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita berbicara tentang kebaikan. Kebaikan itu umum, mencakup banyak hal. Semua yang diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti kebaikan. Meskipun manusia enggak suka. Meskipun dalam hati kita ini kok enggak sesuai dengan adat istiadat kita. Kalau ada sesuatu yang itu diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dari mana kita tahu? Dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu termasuk kebaikan. Di sini Allah membawakan banyak sekali, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada malaikat dan kitab-kitabnya, kepada Nabi. Ini beriman masalah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan kita dengan sesama manusia, memberikan harta dengan sukarela kepada orang-orang terdekatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang terputus di tengah jalan, dan yang lain sebagainya. Ini semua termasuk kebaikan. Oleh karena itu para jemaah sekalian, apapun kebaikan itu, maka termasuk dalam albir. Baik, dan kebaikan itu sangat banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Adapun al-itsm, dosa, yaitu yang menggaruk, yang mengganjal dalam hati kita, dan kita enggak suka kalau manusia tahu. Ini kalau hati seseorang masih memiliki nurani, kata orang Indonesia, hati nurani. Kalau orang masih di atas fitrahnya, kalau seseorang belum terpengaruh dengan syubhat maupun syahwat, belum terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, belum rusak fitrahnya. Banyak hal. Misalnya kalau kita, misalnya laki-laki scroll TikTok misalnya. Kira-kira bapak-bapak kalau scroll medsos TikTok misalnya itu di samping istrinya atau jauh-jauh dari istrinya? Menyendiri atau di depan istrinya scroll TikTok gini? Dan kira-kira misalnya kita ada video entah itu dari YouTube, Instagram, Facebook, dan aplikasi yang lain. Kita scroll. Yang kita lihat di layar itu, orang lain tahu misalnya. Kita seneng nggak kira-kira? Kita lihat video apa gitu ya, kemudian orang lain lihat tahu. Kita malu nggak kira-kira? Kita seneng nggak kalau ketahuan orang lain? Maka yang seperti itu berpotensi apa? Berpotensi dosa. Kalau yang kita lihat baik-baik, kajian misalnya, kita lihat atau minimal hal-hal yang mubah seperti cara masak tempe misalnya. Orang lain tahu ya biasa saja, itu hal yang mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya dia joget-joget misalnya,
atau yang dilihat itu apa gitu ya. Itu dan orang lain nggak seneng, orang lain kita nggak suka kalau orang lain itu lihat gitu. Maka itu berpotensi adalah sebuah dosa. Dan juga yang lain. Seperti apa misalnya? Seperti chattingan laki-laki perempuan yang bukan mahram tanpa ada keperluan. Lagi ngapain? Sudah makan belum? Sudah tidur belum? Nah, gitu. Ini kalau dilakukan oleh bapak-bapak dan ketahuan istrinya pasti alamat tidur di emperan itu pasti. Gak dibukain pintu pasti. Ada sendal yang melayang pasti itu. Tapi sekali lagi ini kalau fitrahnya masih selamat, fitrahnya masih sehat. Ada orang mencuri misalnya. Orang pertama kali mencuri itu pasti hatinya ada mangga, ada duren. Tetangganya safar, entah keluar kota. Ini kalau saya ambil sekarang aman ini. Diambillah durannya itu. Sekali mencuri, itu di hati itu rasanya, namanya orang pertama mencuri, pasti merasanya itu gak enak dalam hati itu. Tapi setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, setiap hari mencuri, ya biasa aja bagi dia. Itu fitrahnya sudah rusak. Orang berbohong. Pertama kali berbohong, pasti dalam hati itu gak enak. Tapi kalau lama-kelamaan berbohong, pasti ya biasa-biasa aja. Atau orang pertama kali apalagi misalnya pertama kali mabuk misalnya, pertama kali mabuk, pertama kali minum minuman keras, pertama kali rokokan misalnya, pasti tubuhnya nggak menerima, di hati merasa bersalah sekali. Tapi kalau setiap hari sudah dilakukan ya nggak ada perasaan apa-apa karena fitrahnya sudah tidak murni lagi. Dan hadits Wabisah Ibnu Ma'ad, beliau ini datang sowan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah melihat Wabisah, Rasulullah melihat, kamu datang mau tanya tentang kebaikan kan ya? Nggih Rasulullah. Faqala istafti qalbak, tanyalah hatimu. Perbuatan apa? Tanyalah hatimu. Sekali lagi ini kalau hatinya masih fitrahnya masih lurus dan dia bisa menimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tanyakan hatimu. Misalnya mau mau makan riba misalnya, mau pinjam duit ke rentenir misalnya, atau bank bank dedel itu namanya istilah masyarakat itu ya. Itu pinjam berapa? 1 juta, kembalikannya berapa? 1.500.000. Pinjol misalnya, pinjam 10 juta mengembalikannya 11-12 juta. Riba seperti ini. Tanyakanlah hatimu. Loh Ustaz, saya tanyakan hati saya ya baik-baik saja loh Ustaz. Itu berarti ada yang salah. Karena tanya hati itu setelah hati ini diisi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tanyakan hatimu. Albirru, kebaikan itu yang jiwamu itu merasa rileks, nyaman, tenang, merasa senang gitu ya. Watma'anna ilaihil qalb, dan yang hati itu merasa ya tenang sama aja. Hati dan jiwa tenang, rileks itu. Yaitu dan dosa mahaka fin nafsi, dan dosa itu yang bergejolak di hati dan bergejolak di dada. Meskipun semua orang mengatakan boleh. Misalnya pacaran itu para pemuda sekarang mengatakan boleh-boleh saja. Pemuda sekarang itu, anak zaman now mengatakan boleh. Satu kampung, satu kelompok, satu kota misalnya mengatakan boleh. Tapi hati apabila di dalamnya mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui bahwasannya jangankan pacaran, menyentuh perempuan yang bukan mahram saja itu terlarang. Maka yang seperti ini
bertanya kepada hatinya. Beda sama orang-orang yang memang dari sononya sudah misalnya orang yang LGBT misalnya. Secara fitrah hewan saja itu tidak menerima. Tapi kok ada manusia yang mengatakan itu baik. Ini fitrahnya sudah rusak. Orang yang fitrahnya lurus pasti mengatakan LGBT, orang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan pasti jelek. Tapi kalau orang yang fitrahnya sudah rusak mengatakan, oh dia tanya hatinya baik-baik saja. Yang penting suka sama suka, gak ada paksaan, ya sama aja dia fitrahnya sudah rusak. Kaumnya Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka fitrahnya sudah melenceng. Tadinya laki-laki sama perempuan, akhirnya laki-laki sama laki-laki. Dan orang-orang yang pendukung LGBT mengatakan mereka diazab itu bukan karena LGBT-nya, tapi salah caranya, katanya gitu. Naudzubillah min dzalik. Baik, dan meskipun manusia mengatakan ini baik, tapi kalau kita merasa sesuai dengan yang kita pelajari itu tidak baik, maka kita lebih mengikuti apa kata hati kita. Baik, yang bisa kita ambil dari hadis ini para jamaah sekalian, yang pertama bayanu 'idhami sya'ni husnul khuluq, yaitu penjelasan bahwasannya kebaikan akhlak itu sangat tinggi derajatnya dalam agama kita. Wa annahu min a'dhami khisalil khair, dan itu merupakan kebaikan yang sangat baik. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak." Sesungguhnya saya diutus salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Orang zaman jahiliyah dulu itu mereka sebenarnya memiliki banyak akhlak yang bagus. Beberapa akhlak mereka bagus. Orang zaman jahiliyah itu mereka terkenal dengan dermawan, terkenal dengan kejujuran, terkenal dengan memuliakan tamu. Orang zaman jahiliyah itu mending dikatakan penjahat daripada pembohong. Penjahat masih mending bagi mereka. Pembohong aib besar. Dikatakan pelit aib besar bagi mereka. Dikatakan tidak memuliakan tamu aib yang besar. Mereka banyak memiliki kebaikan-kebaikan yang meskipun kejelekannya lebih dominan, tapi ada sisi kebaikan mereka. Maka Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik sehingga semakin baik lagi. Yang jelek diperbaiki. Yang kedua adalah annallaha ta'ala fatara ibadahu ala ma'rifatil haqqi was-sukuni ilaihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya, mengilhamkan kepada hati hambanya yang masih lurus fitrahnya untuk bisa mengetahui kebaikan dan kejelekan. Semua orang itu pada dasarnya secara umum bisa membedakan kebaikan dan kejelekan. Bahkan sampai orang-orang kafir, pembohong itu jelek, jujur itu baik. Fitrah manusia. Membantu sesama itu baik, menjahati orang lain itu jelek. Fitrah manusia. Kemudian yang ketiga, asy-syari'atu fi mujmaliha wadihatun bayyinatul ma'alimi wal ahkam la yaltabisu fiha al-haqq wal batil. Syariat ini jelas menjelaskan semua aspek sisi kehidupan, tidak ada yang bercampur antara yang kebaikan dan kejelekan. Yang keempat, al-mu'minul ladzi yakhafullaha la yaf'alu ma la yatma'innu ilaihi qalbuhu walau uftiya bihi. Seorang muslim mukmin yang dia memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertakwa, dia enggak akan mengerjakan kecuali yang memang nyata-nyata halalnya, nyata-nyata bolehnya, nyata-nyata kalau itu Allah Subhanahu wa taala izinkan. Adapun hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, maka itu dia tidak kerjakan. Meskipun syubhat, dia tidak kerjakan. Yang selanjutnya adalah al-ma'asi wadh-dhunub tajlibu syaqa lil insan. Bahwasannya maksiat dan dosa itu mendatangkan penderitaan bagi manusia.
li'anha minal ithmi alladhi yataraddadu fi sadri wa yusabbibul haraja wad dhiq. Maksiat dosa itu mendatangkan kesengsaraan bagi manusia, bagi seseorang, karena tatkala dia melakukan dosa, otomatis hatinya itu akan bergejolak, hatinya enggak terima, hatinya menolak. Dan terakhir yaitu hadis ini ada mukjizat Nabi SAW, yaitu beliau mengetahui tentang tujuannya Wabisah datang kepada Nabi. Apa yang dia tanyakan Nabi sudah tahu. Tentunya ini dari wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Baik para jemaah sekalian, mungkin demikian yang sedikit ini dapat kita pelajari. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.